Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah hari ini menguatkan iman dan kesetiaan kita kepada Kristus Yesus yang telah menebus kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiasina. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu 10 sesudah Pentakosta ini
Ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu hari ini dari Mazmur 145 ayat 20 yang menyatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Sang Raja yang Maha Kudus, oleh karena rahmat-Mu, Engkau memanggil kami sebagai umat dan pelayan, dimanapun kami berada, untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian dan doa syukur. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, mengakibatkan terputusnya komunikasi denganmu maupun sesama kami, yang mengakibatkan perpecahan, kesalahpahaman, dengki, iri hati, maupun pementingan diri sendiri. Ajarilah kami untuk memperbaharui kehidupan kami dengan membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan dan sesama, agar melalui semua itu kebenaran firman Tuhan dapat menerangi jalan kehidupan kami. Allah yang Maha Baik, kami mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kasihanilah kami dengan anugerah pengampunan-Mu, serta hikmat melalui Roh Kudus. Biarlah cinta kasih-Mu memampukan kami untuk terus mewartakan kebenaran firman Tuhan yang membawa terang bagi setiap orang dimanapun Engkau mengutus kami. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Rindahlah hari
Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, jikalau pada kesempatan saat ini, kembali firman Tuhan akan menyapa kami di tempat kami masing-masing. Karenanya tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan pada hari ini. Karenanya berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah, haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia diumpamakan seperti seseorang yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun, ada penguasa yang memberi amnesti atau pengampunan sehingga dia terbebas dari kematian. Itu pemahaman karunia, diilustrasikan seperti itu. Jadi kasih karunia dalam bahasa Yunani ditulis dengan charis, yang artinya pemberian Allah kepada manusia yang tidak pantas menerimanya. Kasih karunia atau charis dipahami juga kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Jadi ketika kita bicara kasih karunia dari Tuhan, maka selalu ada pengampunan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan pemberian itu adalah anugerah yang diterima oleh kita sebagai orang yang berdosa. Nah, firman Tuhan hari ini mau menyapa kita semua, mengingatkan kita semua bagaimana ketika dosa itu berkembang. Nah, teksnya adalah, bacaan kita berbicara tentang keadaan manusia sebelum terjadinya air bah. Populasi manusia bertambah banyak dan bertambah juga kejahatan mereka. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan Ia mempersiapkan hukuman untuk manusia, kecuali keluarga Nuh yang akan diselamatkannya. Nah, bacaan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menarik. Ketika kita melihat di dalam ayat 1 dan 2 ada ungkapan anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini adalah gambaran manusia itu sendiri yang tertarik untuk mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu dimaknai sebagai kuasa-kuasa jahat. Jadi maksudnya adalah kejahatan manusia terjadi saat manusia tidak setia lagi kepada Tuhan dan memilih untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Itu artinya anak-anak Allah tertarik mengambil istri perempuan-perempuan itu. Lalu dalam ayat ketiga sampai dengan keempat, gambaran manusia yaitu anak-anak Allah ini yang kawin dengan kejahatan yaitu anak-anak perempuan melahirkan. Dikatakan dalam bacaan kita anak atau disebut juga orang-orang raksasa. Nah, orang-orang raksasa ini janganlah digambarkan secara fisik yang tubuhnya besar, tidak. Tapi gambaran orang-orang raksasa ini adalah manusia yang merasa dirinya hebat dan kuat. Jadi karena manusia dia kawin dengan kejahatan-kejahatan, dengan dosa, maka melahirkan manusia-manusia yang angkuh atau orang-orang raksasa ini tadinya. Yang manusia-manusia yang angkuh, yang merasa hebat dan merasa kuat. Jadi perbuatan manusia yang berdosa membuat dirinya merasa hebat dan kuat dibandingkan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini tidak lagi ada penghormatan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Itu maksudnya. Sehingga ketika dosa itu menjadi sangat-sangat besar, sehingga Allah itu dilihat hanya sebelah mata. Mereka atau manusia itu lebih daripada Tuhan, bahkan sesamanya pun dikucilkan. Sehingga kalau kita lihat kembali ke ayat 3, maka Tuhan dikatakan, ayat 3 berfirman, Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ada batasnya. Manusia itu punya batas sehebat apapun dia.
Dikatakan batasnya usia 120 tahun, tapi menarik. Ada yang menafsirkan bahwa angka 120 itu tidak dipahami 120 tahun. Kenapa? Karena perhitungan tahun saat itu berbeda dengan perhitungan tahun pada masa kini. Angka 120 itu dipahami atau ditulis 100 ditambah 10 ditambah 10. Artinya begini, kegenapan hidup manusia yang digambarkan 100% akan dijalani dengan suka 10 tadi, 10 angka 10, dan duka 10. Jadi kehidupan manusia yang dikatakan mau dibilang utuh itu 100 katakanlah gitu. Lalu dia akan mengalami dalam perjalanan hidupnya ada suka yang 10 dan juga ada duka. Jadi 120 itu pemahamannya seperti itu. Artinya begini, akibat kejahatan manusia Tuhan membatasi usia dan usaha manusia agar manusia yang berbuat kejahatan tahu bahwa Tuhanlah yang tetap berkuasa atas diri manusia. Jadi saat usia manusia terbatas, dipahami engkau tahu bahwa engkau tidak sempurna. Dan mereka harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Jadi jangan sombong, jangan tinggi hati. Lalu dalam ayat ke-5 sampai ke-7 dikatakan kejahatan yang dilakukan manusia itu adalah perbuatan-perbuatan dosa seperti tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, fasik, bebal, menyangkal Allah, dan lain sebagainya. Yang dikategorikan atau yang nilainya setara dengan kematian. Jadi perbuatan dosa manusia pada saat itu disandingkan ternyata setara dengan kematian sehingga layak bagi Tuhan untuk menghapus manusia dari muka bumi ini. Jadi dosa yang sangat besar berhadapan dengan kematian sehingga Tuhan hadirkan ataupun lakukan yang namanya menghapus manusia dari muka bumi ini. Bahkan dikatakan alam pun yang digambarkan bumi, hewan, binatang, burung yang berada di bawah kuasa manusia pun turut dimusnahkan. Hal ini dilakukan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia dan alam ini. Namun di ayat ke-8 ternyata masih ada manusia yang disisakan Tuhan. Tapi manusia ini menjadi manusia yang sangat istimewa. Kenapa? Karena manusia ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang berbeda dari orang-orang yang berbuat dosa pada saat itu. Dia adalah Nuh, sebagai manusia yang dipilih Tuhan karena Nuh spesial di mata Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, dan karenanya dikatakan dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Artinya Nuh tidak dibinasakan, tapi Nuh diselamatkan. Ketika air bah datang, dia tinggal di dalam perahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita demikian. Kita boleh-boleh saja mengandalkan diri kita sendiri, boleh-boleh saja, tetapi harus dibarengi dengan kuasa Tuhan. Sebab begini, jika hanya mengandalkan diri kita saja tanpa kuasa Tuhan akan membuat kita merasa hebat dan juga kuat tanpa Tuhan. Jadi saya tuh bisa pintar, saya punya fisik yang sangat kuat, bahkan corona pun tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Ya, akan seperti itu kecenderungannya. Dia lebih hebat, bahkan dikatakan saya bisa lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri. Dia bisa sombong ketika dia punya materi yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah. Dia menjadi sombong, itu yang diandalkan dalam kehidupannya. Bahkan bisa juga terjebak juga orang-orang yang mungkin setia datang beribadah kepada Tuhan, dia bisa menjadi sombong rohani ketika dia lebih melihat dirinya daripada Tuhan. Tetapi jika manusia atau kita mengandalkan Tuhan, maka kita disadarkan bahwa semua kehebatan dan kekuatan kita karena Tuhan yang memberkatinya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita sering mengandalkan Tuhan, maka kalau kita memiliki yang namanya kehebatan dan kekuatan, kita yakin itu karena Tuhan memberkati saya. Sehingga kita disadarkan bahwa sehebat apapun kita bisa saja gagal. Makanya kita butuh Tuhan.
Agar apa? Agar kita selalu diberikan kasih karunia, agar kita selalu diampuni, agar kita selalu dilindungi dan dikuatkan selalu. Itu yang mesti kita lakukan. Bahkan dikatakan di sini, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, dia mau agar Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Bahkan saat kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yang berarti penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bagaimana dalam kehidupan kita kalau kita memperoleh kasih karunia, kita akan diberkati oleh Tuhan selalu dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kita akan dijaga, kita akan dilindungi, khususnya ketika kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan iman kepada kita, agar kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga tentunya kita diberi hikmat, agar kita bijak juga menyikapi situasi pada saat ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tapi bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kalau itu kita jaga, maka tubuh kita pun akan selalu sehat. Bahkan ketika kita beriman kepada Tuhan, imun atau kekebalan tubuh kita pun akan meningkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita mengandalkan Tuhan dalam situasi pandemi saat ini, mari kita senantiasa juga bersandar pada Tuhan agar kita diberi kesabaran. Dan tentunya hal-hal yang dibutuhkan dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita terbatas dalam beribadah saat ini, bukan berarti kita tidak semangat untuk tetap setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan biarlah kasih karunia dari Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih sorgawi sumber selamat, kasih sorgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan ketika Tuhan boleh senantiasa memberkati kami. Bahkan ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika kami hanya mengandalkan diri kami merasa paling hebat, bahkan Tuhan dinomorduakan, maka hal-hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh kehidupan kami dari kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan senantiasa akan memberkati kami ketika kami mau setia dan taat kepada Tuhan. Saat bacaan kita hari ini, kami bisa melihat bagaimana Tuhan tidak berkenan ketika perbuatan-perbuatan dosa itu dilakukan oleh manusia. Namun ketika Nuh setia taat kepada Tuhan, maka dia menyenangkan hati Tuhan. Maka dia memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu Nuh bersama keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka pulih seperti sedia kala. Tuhan berkati makanan, minuman, vitamin, perawatan medis menjadi alat untuk menyembuhkan saudara kami yang terpapar COVID-19. Sehingga mereka benar-benar dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai karena terpapar COVID-19. Tuhan hibur mereka agar mereka senantiasa tidak larut dalam kesedihan, tapi dikuatkan Tuhan selalu. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, juru rawat, TNI, Polri, Satgas yang berupaya untuk menekan laju perkembangan COVID-19. Tuhan memberkati, agar mereka diberkati oleh Tuhan, diberi kemampuan, diberi sukacita dalam merawat mereka yang terpapar. Sementara biarlah Tuhan juga lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua orang yang terdampak akibat COVID-19. Pekerjaan, kehilangan pekerjaan, usaha tidak berjalan dengan maksimal. Tuhan, tolong pulihkan ekonomi mereka semua, sehingga mereka bisa segera bangkit dan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa buat gerejamu. Engkau memberkati kehidupan gerejamu, agar senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan saja di dalam melaksanakan tugas panggilannya, di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan jemaatmu GPIB, dari tingkat sinodal sampai mupel dan jemaat. Tuhan memberkati khususnya persiapan persidangan sinode ke-21 yang harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beri hikmat agar majelis sinode dengan panitia yang di Surabaya boleh mempersiapkan persidangan sinode dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika masa pandemi ini masih ada. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kehidupan jemaatmu GBB Gideon Kelapa II Depok. Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diakan, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja. Tuhan memberkati agar hidup dan kehidupan mereka selalu disertai oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Berkati juga kehidupan jemaatmu di setiap sektor maupun simpatisan yang ada. Berkati setiap pribadi maupun keluarga lepas keluarga, agar senantiasa berpengharapan dan senantiasa mengandalkan Tuhan selalu dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa buat mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID, ataupun ketika mereka sakit dalam kehidupan mereka, apapun itu Tuhan tolong agar mereka senantiasa dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Tuhan memberkati baik ulang tahun kelahiran, perkawinan, maupun
Mereka mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan. Engkau memberkati senantiasa di dalam kehidupan mereka. Berkatilah minggu-minggu kami ke depan, agar minggu yang kami lalui adalah minggu yang berkenan selalu di hadapan Tuhan, dan kami setia menjalaninya bersama dengan kuat kuasa dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua yang saat ini beribadah pada saat ini. Tuhan, ketika mereka menaikkan doa-doa pribadi dari tempat mereka masing-masing, kiranya Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa bagi kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah pada saat ini, baik kami presbiter yang bertugas, pemandu pujian, organis pengisi pujian, tim multimedia, semua Tuhan kami yang terlibat di dalam pelayanan saat ini, Tuhan memberkati, agar pelayanan kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa syukur secara bergantian. Jemaat dipersilakan berdiri. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Terimalah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus,
penting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.